Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Mari kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Ibu cintai, hari ini kita belajar tematik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, alat gerak hewan. Pembelajaran 2. Masih ingat pembelajaran kemarin kita belajar apa? Iya, betul sekali. Kita mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia. Terdapat dua macam alat gerak yang digunakan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, kalian simak ya tujuan pembelajarannya. Coba kalian amati gambar ini. Gambar ini merupakan rangkaian gambar cerita. Dalam gambar ini terkandung rangkaian cerita. Apa sih yang dimaksud gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaannya. Adapun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gagasan. Gagasan adalah suatu hasil pemikiran. Jadi, sebelum kalian membuat gambar cerita, kalian pikirkan dulu kira-kira nanti kita akan membuat cerita seperti apa. Karakter tokohnya akan seperti apa, suasana atau latarnya akan seperti apa, dan lain-lain. Yang kedua ada sketsa. Sketsa itu proses awal dalam menggambar. Biasanya sketsa dibuat dengan pensil atau media lainnya. Setelah gagasan dibuat dan dirancang, kemudian dituangkan bersama dengan proses mensketsa. Yang ketiga ada pewarnaan. Jadi, setelah sketsa selesai dibuat, kalian dapat melakukan pewarnaan, baik menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, dan pewarna lainnya. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar. Yang pertama ada media alas gambar. Media alas adalah media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kalian dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca. Yang kedua ada media pewarna. Media pewarna dibagi menjadi dua. Ada pensil warna yang banyak mengandung lilinnya, dan ada cat air, yaitu cat yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan.
Nah, untuk tugas pertama, sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Usahakan gambar ilustrasinya yang besar ya. Oke, selanjutnya coba amati gambar ini. Gambar apakah ini? Ini gambar kelinci. Kira-kira kelinci itu bisa bergerak menggunakan organ gerak yang mana ya? Ya, organ gerak kelinci yaitu pada kakinya. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Kalau ini gambar apa ya? Ya, ini gambar katak. Organ gerak katak juga berada di kakinya. Kaki katak memiliki selaput di antara jarinya sehingga membantu katak dalam berenang di perairan. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Selanjutnya ada burung yang memiliki organ gerak pada sayap dan kakinya. Sayapnya berfungsi untuk melakukan gerakan terbang karena dilengkapi dengan bulu-bulu yang menunjang untuk terbang. Dan kakinya berfungsi untuk bertengger di pohon atau mencengkram makanannya. Ini ada ikan. Organ geraknya yaitu siripnya. Fungsi sirip pada ikan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak tergantung pada arus atau mendorong dan mengarahkan tubuhnya melalui air. Nah, binatang-binatang yang Ibu sebutkan tadi merupakan binatang vertebrata, yaitu binatang yang memiliki tulang belakang. Nah, organ gerak dan fungsi hewan-hewan yang Ibu sebutkan tadi, kalian tulis ke dalam tabel seperti ini yang sudah ditulis di buku kalian. Setelah itu, kalian cari fungsi organ gerak hewan lainnya sesuai yang ada pada tabel. Setelah selesai, jangan lupa difotokan dan diberi paraf. Oke, tugas selanjutnya adalah kalian cukup baca teks ini yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Setelah itu, kalian cari ide pokoknya dari masing-masing paragraf. Berarti ada 3 paragraf ya. Dicari ide pokoknya saja. Agar kalian terbiasa memahami isi suatu bacaan teks. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Semoga hasil yang kita dapat hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kondisi dan imunitas tubuh kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.